Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyaka Putri dari MGT3 akan memaparkan materi mengenai pengalokasian dana dan kredit. Pada tahu nggak apa itu pengalokasian dana? Jadi, pengalokasian dana itu merupakan menjual kembali dana yang kita punya yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pengalokasian dana juga dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang disebut dengan kredit. Jadi, apa itu kredit? Nah, kredit merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Orang penyedia uang disebut dengan kreditur dan orang peminjam disebut dengan debitur. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan dana yang diberikan untuk kebutuhan barang jasa atau aset yang melibatkan pihak ketiga. Kredit memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah terdapatnya dua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, kepercayaan. Dalam perjanjian kredit harus ada kepercayaan antara dua pihak. Jadi untuk itu kreditur harus menganalisis atau menyelidiki terlebih dahulu tentang nasabah agar ada kepastian untuk pengembalian dananya. Selanjutnya yang ketiga ada jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu terbagi menjadi tiga, yaitu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Yang keempat ada resiko. Kedua belah pihak memiliki resiko ketika bertransaksi kredit. Pihak kreditur memiliki resiko jika terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan debitur memiliki resiko biaya tambahan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Unsur yang terakhir dalam kredit yaitu balas jasa. Atas pemberian pinjaman oleh bank kepada debitur, maka debitur akan memberikan balas jasa kepada bank yang bersangkutan, seperti yang telah disepakati, entah itu bunga, komisi, biaya administrasi, ataupun bagi hasil. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, jenis kredit berdasarkan tujuan. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan kegunaan. Dan yang ketiga, jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Kita akan membahas tentang jenis kredit berdasarkan tujuan ya. Nah, jenis kredit berdasarkan tujuan ini diuraikan menjadi dua. Yang pertama ada jenis kredit produktif yang merupakan jenis pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan membeli suku aset. Nah, yang kedua ini ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan jenis pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat pribadi, seperti membayar tagihan rumah, membeli kendaraan pribadi, atau membeli alat elektronik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Nah, jenis kredit berdasarkan kegunaan ini juga diuraikan menjadi dua. Yang pertama ada kredit investasi. Seperti namanya, kredit ini ditujukan untuk berinvestasi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk membangun sebuah proyek atau mendirikan sebuah pabrik dan sebuah usaha. Yang kedua ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini biasanya pinjaman yang diberikan pihak bank kepada peminjam yang ingin meningkatkan kegiatan produksi perusahaan seperti membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, dan semacamnya. Oke, yang terakhir ada jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jenis kredit jangka waktu pendek, yang kedua jangka waktu menengah, dan yang ketiga jangka waktu panjang. Nah, jangka waktu pendek ini memiliki jangka waktu kurang dari setahun. Nah, yang kedua ini jangka waktu menengah memiliki masa pencicilan mungkin 1-3 tahun lamanya. Nah, yang ketiga ini jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang ini merupakan pinjaman dengan masa pencicilan yang paling lama mungkin sampai 5 atau 10 tahun lebihnya. Masuk ke dalam prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit ini dikenal dengan prinsip 5C dan prinsip 7P. Apa aja sih itu prinsip 5C dan 7P? Oke, kita masuk.
Oke, kita akan membahas prinsip 5C terlebih dahulu. Jadi prinsip 5C ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada kapital, yang keempat ada collateral, dan yang kelima ada condition. Oke, yang pertama tadi ada karakter ya. Jadi karakter ini merupakan kriteria awal yang akan dinilai dalam pemberian kredit, sehingga pihak bank akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk menilai latar belakang calon debitur atau calon nasabahnya. Yang kedua ada capacity. Capacity merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Kriteria tersebut dapat ditentukan oleh dua hal. Yang pertama dari pendapatan dan yang kedua dari kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya ada kapital. Kapital merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki seperti melihat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan sebelum memberikan persetujuan. Yang keempat ada kolateral. Kolateral ini merupakan jaminan yang akan diberikan kepada pihak bank. Jaminan tersebut berfungsi sebagai pelindung bank ketika nasabah tidak dapat membayar kredit yang telah diajukan. Nah, yang terakhir, yang kelima ada condition. Condition merupakan kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil akan menjadi pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. Itu saja poin dari 5C. Selanjutnya kita akan membahas tentang 7P. Apa saja sih 7P itu? 7P terdiri dari 7 poin. Yang pertama ada purpose, yang kedua ada personality, yang ketiga ada payment, yang keempat ada party, yang kelima ada prospect, yang keenam ada profitability, yang ketujuh itu adalah protection. Oke, yang pertama tadi purpose ya. Jadi purpose ini merupakan tujuan. Pihak bank perlu mengetahui tujuan kredit yang diajukan guna menentukan kredit yang tepat. Pastikan kita untuk tidak memberikan informasi yang salah dan memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahan informasi antara kreditur dan debitur. Yang kedua ada personality. Personality ini atau kepribadian pihak debitur akan dinilai oleh pihak kreditur melalui sesi wawancara seperti yang ada di poin 5C tadi ya. Jadi sebagai peminjam kita perlu menjaga sikap dan tidak melakukan hal yang merugikan. Selanjutnya ada payment. Payment merupakan kemampuan bayar nasabah untuk kredit yang diajukan. Hal ini ditentukan melalui pendapatan hingga keadaan usaha yang dimiliki. Ini kayak sama seperti pengertian di 5C. Ini hampir sama semuanya ya. Selanjutnya yang keempat itu ada party. Jadi party ini kayak klasifikasi. Jadi pihak bank juga memiliki klasifikasi untuk setiap nasabah. Reputasi nasabah yang baik akan mempengaruhi klasifikasinya di mata bank. Yang kelima ada prospek. Terdapat kriteria prospek yang dilihat melalui prospek bisnis calon debitur. Semakin baik prospek ke depannya, maka kemampuan untuk membayar kredit semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam ada profitability. Profitability juga berkaitan dengan bisnis yang dimiliki nasabah. Adapun kemampuan yang dilihat yaitu cara dan kemahiran nasabah dalam memperoleh keuntungan atau laba bisnis. Yang ketujuh atau yang terakhir ada protection. Protection merupakan prinsip yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan pada pihak bank yang berguna untuk melindungi bank dari risiko gagal bayar kredit. Oke, masuk ke fungsi kredit. Kredit memiliki fungsi yang pertama itu meningkatkan utility modal atau uang. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, meningkatkan pemerataan pendapat. Yang kelima, meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang keenam, memperluas lapangan kerja. Yang ketujuh, dan yang terakhir, sebagai alat stabilitas ekonomi. Segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.